Robert Demansyah dengan NIM 2521044 sebagai guru model. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Oktatiani dengan NIM 252100084 sebagai murid 1. Perkenalkan, nama saya Eden Yulia dengan NIM 252100073 sebagai murid 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Dalani Rana Felianda dengan NIM 252100064 sebagai murid 3. Sekian, terima kasih. Kita lapar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengabsen terlebih dahulu biar tahu siapa yang hadir dan tidak hadirnya. Najmi hadir? Hadir Pak. Anissa hadir? Hadir Pak. Fitri hadir? Hadir. Alhamdulillahirobbilalamin, semuanya pada hadir pembelajaran hari ini. Ngomong-ngomong, tadi saya sebelum masuk ke kelas, saya sempat memperhatikan suasana sekolah kita. Dari koridor sampai ke taman-taman, ada yang sedang belajar, ada yang sedang kerja kelompok, dan bahkan ada aroma makanan dari kantin. Nah, kadang tanpa kita sadari, hal sederhana seperti itu memiliki cerita dan nilai tersendiri. Sama seperti budaya daerah kita memiliki banyak hal yang kecil tapi mempunyai makna yang besar. Nah, menariknya semuanya bisa diubah menjadi puisi. Oke. Jadi kita akan mencoba mengangkat kearifan lokal budaya yang dekat dengan identitas daerah kita ke dalam sebuah puisi yang puitis dan bermakna. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu tentang puisi? Oke. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya menampilkan beberapa slide. Oke. Oke, konsep puisi menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada dalam Jurnal Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, misalnya artikel oleh Dewi 2020. Dijelaskan bahwa puisi adalah bentuk ekspresi perasaan yang disampaikan melalui bahasa yang dipadatkan, dipilih, dan diberi irama. Artinya setiap kata dalam puisi punya bobot dan makna. Masih dari bagian yang sama, unsur puisi itu bukan hanya soal keindahan kata, tetapi bagaimana kata itu dapat membangun imaji. Nah, imaji adalah gambaran yang bisa membuat pembaca seperti melihat, mendengarkan, dan merasakan suasana. Dalam Jurnal Kajian Sastra tahun 2021 disebutkan bahwa diksi menjadi inti terpenting dalam puisi karena melalui pilihan yang kata yang tepat, penyair bisa menghadirkan suasana dan emosi tertentu. Jadi, ketika kalian memilih kata, pikirkan kesan apa yang ingin kalian sampaikan. Misalnya, jika kalian menulis tentang tari tradisional, kata gemulai, lirik, dan mengalun bisa menghadirkan suasana halus. Kalau tentang rumah adat, kata kokoh, megah atau berusia ratusan tahun menciptakan citra kuat dan historis.
menegaskan dalam jurnal Statistika Nusantara Putra 2019 penggunaan majas seperti metafora, personifikasi dan simeo membuat puisi lebih hidup. Misalnya dalam metafora, kalian bisa menyebut tanah kelahiran ibu yang memeluk, bukan hanya kampung halaman. Jadi unsur-unsur seperti tema, diksi, imaji, majas, dan rima bukan sekedar teori, tapi alat agar puisi kalian memiliki kedalaman. Semakin tepat kalian mengolahnya, semakin kuat pula pesan yang budaya yang ingin kalian sampaikan. Oke, sekarang setelah memahami konsep dasar puisi dari ahli dan hasil penelitian, silakan kalian mulai menuliskan 5-7 kata kunci budaya daerah yang ingin kalian angkat. Nah, ketika kalian sudah menulis, coba perhatikan gambar-gambar ini. Kalau diminta menggambarkan budaya daerah kalian melalui puisi, hal apa yang paling ingin kalian tonjolkan atau tunjukkan? Keindahannya, nilai-nilainya, atau cerita di baliknya? Tarian tradisionalnya. Aku tentang keindahan alamnya. Makanan tradisionalnya. Bagus, itulah tantangan proyek kita hari ini. Membuat puisi yang menggambarkan budaya daerah kalian. Sebelum memulai kalian, kita sepakati dulu ketentuannya. Yang ke-1 minimal 3 bait. Oke. Yang kedua setiap bait 2-4 baris. Oke. Menggunakan diksi yang indah. Oke. Menghadirkan imaji. Oke, yang terakhir menggunakan majas. Kalian bebas memilih budaya apa saja yang mewakili daerah kalian. Sebelum menulis, kita ingat lagi unsur puisi. Yang pertama ada tema. Bisa kalian lihat. Tema adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah cerita, tulisan, dan karya seni. Yang kedua ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Yang ketiga ada imaji. Imaji adalah sesuatu yang dibayangkan dalam pikiran atau bayangan yang muncul dari kata-kata dalam sebuah tulisan seperti puisi. Yang keempat ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperkaya makna dan membuat kalimat atau tulisan menjadi lebih hidup, menarik, dan imajinatif. Yang terakhir ada rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang teratur untuk menciptakan efek musikalitas dan ritme. Saya akan membacakan salah satu contoh puisinya ya. Di negeri yang dijaga angin laut dan bisik hutan, budaya tumbuh dari tangan rakyat yang sederhana tapi kuat. Setiap daerah membawa warna, tenun, tarian, dan bahasa bersatu dalam irama Nusantara yang tak pernah hilang makna. Nah, sekarang kalian tulis 5-7 kata kunci budaya daerah kalian. Sekarang waktunya kalian menulis puisi kalian. Gunakan kata kunci yang sudah kalian tulis dengan bahasa yang kritis, minimal 3 bait, oke? Oke, sudah bagus. Ini metaforanya sudah baik, coba pertahankan lagi ya. Coba pajasnya lagi terlalu tadi ya. Bagian ini. Oke.
bersedia membacakan puisi di depan? Kalau tidak ada, saya tunjuk. Aja Pak. Tunjuk aja ya. Ya. Oke. Oke. Teh Natsmi. Iya Pak. Oh iya, Fitria. Maaf saya lupa ya. Karena banyak murid. Oke. Boleh Fitria membacakan puisi yang sudah ditulis oleh diri kamu sendiri. Ke depan apa dulu Pak? Kalau malu nggak apa-apa, tapi harus nyampe ke depan, oke? Udah ke depan aja. Oke, bagus Fitria. Langsung aja ya Pak. Boleh silakan. Kearifan lokal hidup dalam tangan-tangan rakyat kecil. Di ladang, di sawah, di pasar, di tepian sungai yang bening dan lincah mengalir. Petua orang tua mengajarkan santun dalam bicara, bahwa hidup harus selaras dengan alam dan sesama. Tepuk tangan semuanya. Ada lagi yang berani untuk membacakan puisi di depan seperti Fitria? Sudah saja? Oke, nggak apa-apa. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita merealisasikan kegiatan belajar hari ini. Apa bagian tersulit dari menulis puisi budaya? Menyusun kata. Oke. Mencari makna yang berbeda dari kata sebelumnya. Ya itu lumayan sulit itu. Mencari ini fiksinya. Oke ya, fiksi memang harus dijelaskan ya. Nah, pertanyaan terakhir aja ya. Apa yang kalian rasakan setelah membacakan puisi sendiri? Contoh Fitria tadi merasakan apa setelah membacakan puisi sendiri di depan? Yang awalnya malu, setelah itu memberanikan diri membacakannya di depan. Perasaannya yang pertama tuh emang malu, Ya, tapi pasti. udah dibaca mah ya biasa aja gitu. Ya, lebih tenang ya. Ya. Kalian luar biasa. Hari ini kalian bukan menulis puisi, tetapi juga kalian merawat budaya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kalian telah memahami unsur-unsur puisi, menulis puisi bertema kearifan lokal, dan bahkan membacakannya dengan percaya diri, walaupun masih malu-malu ya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya pamit ya.